Bahan selanjutnya yang harus kita persiapkan sebelum membudidayakan ikan konsumsi yaitu pupuk. Kenapa pupuk ini diperlukan? Karena pupuk ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan tingkat kesuburan tanah dasar kolam yang nantinya akan kita gunakan sebagai wadah budidaya. Nah, ada dua jenis pupuk yang bisa kita gunakan, yaitu pupuk alami atau pupuk kandang dan pupuk buatan. Untuk pupuk alami, kita bisa gunakan kotoran hewan seperti sapi, kerbau, itik, atau ayam yang sudah dikeringkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk pupuk buatan, banyak sekali bahan-bahan kimia yang memang dibuat di pabrik yang berguna untuk menyuburkan tanah dasar kolam. Jenis pupuk buatan yang dapat kita gunakan diantaranya ada urea, ZA, TSP, KCl, dan NPK. Nah, untuk gambar keduanya bisa kalian lihat di buku paket. Selanjutnya yang harus kita persiapkan yaitu air. Nah, ini jelas karena kita akan membudidayakan ikan, di mana ikan hidup di dalam air. Tentu air merupakan hal penting yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena air yang baik yang kita gunakan sebagai media budidaya dapat menunjang tumbuh kembangnya ikan konsumsi yang kita budidaya dengan baik. Untuk karakteristik air yang baik yang bisa digunakan sebagai media budidaya, kalian bisa eksplor secara mandiri di buku paket masing-masing, karena di sana dicantumkan kriteria teknis yang memang harus dipersiapkan. Selanjutnya, bahan yang harus kita persiapkan adalah kapur. Nah, kapur ini digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air, sekaligus juga untuk memberantas hama penyakit. Banyak jenis kapur yang bisa kita gunakan, diantaranya ada kapur pertanian berupa kalsit dan dolomit, serta ada kapur aktif. Nah, dan yang terakhir, bahan yang harus kita perhatikan adalah obat-obatan. Namanya kegiatan budidaya, karena kita memelihara hewan hidup, tentu ada saja kendala, di antaranya serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu proses pertumbuhan atau perkembangan hewan yang kita pelihara. Nah, obat-obatan ini diperlukan untuk mencegah dan juga menanggulangi jika hama dan penyakit tersebut menyerang ikan konsumsi yang kita budidaya. Sama halnya seperti pakan dan pupuk, obat-obatan yang bisa kita gunakan juga terdiri dari dua jenis, yaitu obat-obatan alami dan obat-obatan buatan. Jenis obat-obatan alami dapat kita peroleh dari ekstrak beberapa jenis tumbuhan, sedangkan untuk obat-obatan buatan biasanya berasal dari zat kimia yang harus larut dalam air dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam itu sendiri. Selanjutnya,
Hal kedua yang harus kita perhatikan berkaitan dengan sarana dan peralatan budidaya adalah peralatan. Seperti yang kita seperti yang dapat kalian lihat, di sini ada beberapa contoh peralatan yang biasa digunakan, yaitu penggaris, serokan, lamit atau jaring, alat sortir, timbangan, dan dan tudung saji. Penggaris biasanya digunakan ketika kita akan mulai menebar benih dan juga ketika kita akan memanen hasil budidaya. Jadi kita bisa mengetahui ukuran benih yang baik dan juga hasil panen yang cukup, seperti itu. Begitupun dengan timbangan, juga biasa digunakan untuk kedua hal tadi. Sedangkan untuk serokan, lamit atau jaring serta alat sortir dan tudung saji biasanya digunakan ketika kita memanen hasil budidaya ikan konsumsi kita. Nah, hanya sederhana ya contoh alat-alat yang biasa digunakan ketika berbudidaya ikan konsumsi. Berikutnya, saya akan sedikit mengulas tentang wadah budidaya ikan konsumsi. Secara umum, ada 3 jenis wadah yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk nanti membudidayakan ikan konsumsi. Yang pertama adalah kolam, yang kedua adalah bak, yang ketiga adalah akuarium, dan yang terakhir adalah keramba.